Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Pertiwi, NIM 21060004. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2, yaitu Capture 8, terkait pertumbuhan ekonomi bagian 2, di dalam buku Macroeconomics, karyanya Menkyo. Pada video kali ini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu pertama terkait teknologi model Solow, yang mana nantinya akan membahas terkait efisiensi tenaga kerja, kondisi mapan dengan kemajuan teknologi, dan dampak dari kemajuan teknologi itu sendiri. Selanjutnya juga akan membahas terkait teori pertumbuhan, yaitu apa itu pertumbuhan seimbang, teori pertumbuhan endogen, dan sumber dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan yang ketiga itu akan membahas terkait kebijakan apa saja yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Baiklah, yang pertama itu ada kemajuan teknologi dalam model Solow. Model Solow ini menganggap kemajuan teknologi sebagai hal yang pasti dan memiliki interaksi dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, variabel kemajuan teknologi ini sendiri dimasukkan ke dalam fungsi produksi, sehingga yang mana rumusnya itu Q atau output sama dengan fungsi dari labor dan capital. Output total yang mana di sini adalah Y, itu bergantung pada modal dan pekerja. Esensi dari model ini yaitu dengan kenaikan E atau efisiensi dan juga kenaikan L, yaitu labor atau pekerja. Dengan kata lain, jika seorang pekerja lebih produktif, 2 kali lebih produktif, maka itu dapat dianggap sebagai 2 pekerja. Yang lebih produktif itu yang disebut dengan manfaat dari kemajuan teknologi. Maka L kali E nya ini akan berlipat ganda, dan perekonomian tentunya akan diuntungkan, dan dampak nyatanya yaitu output yang dihasilkan itu akan meningkat. Selanjutnya, kemajuan teknologi dalam hal tenaga kerja. Kemajuan teknologi ini akan menyebabkan efisiensi tumbuh pada tingkat G, dan L atau labor akan tumbuh pada tingkat N. Jadi ketika tenaga kerja dikalikan dengan efisiensi yang tumbuh pada tingkat N dan G, maka akan terjadi perubahan persediaan modal pekerja, yang mana itu diberikan persamaan, yaitu DK sama dengan I dikurang D tambah N tambah G dikali K, dimana I investasi di sini adalah saving dikali fungsi dari modal atau capital. Kemajuan teknologi ini yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G, sehingga mempengaruhi model pertumbuhan Solow dengan cara yang hampir sama sebagaimana yang dilakukan pada pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sebagaimana yang bisa dilihat dari grafik di samping, itu kondisi mapan di variabel di Y di sumbu tegak, dan di sumbu horizontal itu adalah N tambah G, yang mana investasi adalah fungsi dari saving dikali dengan kapital, dan kemajuan teknologi ini akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya modal dan kondisi mapan pekerja. Perpotongan antara investasi dan kemajuan teknologi ini inilah yang disebut dengan keuntungan modal. Sekarang karena
Jika didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja yang efektif atau produktif, maka kenaikan jumlah pekerja yang efektif karena kemajuan teknologi itu akan mengurangi modal. Dan pada kondisi mapan, investasi yang mana fungsi dari saving dikali kapital itu akan mengatasi penurunan terhadap modal ini karena depresiasi, pertumbuhan teknologi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Jadi tentunya kemajuan teknologi ini akan menambahkan modal yang akan dikeluarkan, tapi dengan adanya investasi itu akan menjadi jalan keluar untuk mengurangi depresiasi yang ditimbulkan oleh modal ini. Selanjutnya itu ada pada dampak kemajuan teknologi. Modal per pekerja efektif itu adalah pada kondisi mapan itu adalah konstan. Diasumsikan sebagai konstan karena output itu adalah fungsi dari modal, sehingga output pekerja efektif itu juga konstan. Namun, efisiensi setiap pekerja itu akan tumbuh pada tingkat G. Jadi, output per pekerja, yang mana itu output dibagi dengan pekerja, output per pekerja adalah output dikali dengan efisiensi. Sehingga didapatkan di sini output total adalah output per pekerja dikali dengan efisiensi per pekerja, yang mana tumbuh pada tingkat N dan G. Dengan kemajuan teknologi ini, kita dapat menjelaskan pertumbuhan keberlanjutan dan standar kehidupan keberlanjutan itu yang seperti apa. Pengenalan kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas, yang mana pada tingkat modal kaidah emas itu didefinisikan sebagai kondisi mapan yang dapat memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif, sehingga konsumsi pada kondisi mapan itu per pekerja efektif didapatkan persamaan baru, yang mana C bintang atau konsumsi pada saat kondisi mapan itu adalah fungsi dari modal dikurang dengan kemajuan teknologi ditambah pertumbuhan populasi dan depresiasi, dikalikan juga dengan modal. Atau dapat dikatakan bahwa N tambah G ini adalah produk marginal modalnya, yang mana pada tingkat model kaidah emas, marginal modalnya itu ini juga sama dengan pertumbuhan output total. Karena perekonomian aktual mengalami peningkatan pada pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, hal ini dapat mengevaluasi pertumbuhan perekonomian aktual ini memiliki modal lebih banyak atau lebih sedikit dari perekonomian dari kondisi mapan kaidah emas. Jadi persamaan ini itu untuk menganalisis bagaimana tingkat perekonomian atau seberapa besar modal yang ada pada kondisi kaidah emas dan pada kondisi mapan. Selanjutnya itu tingkat pertumbuhan kondisi mapan dengan modal solo menggunakan kemajuan teknologi. Di dalam model solo itu dijelaskan bahwa di dalam model solo itu dijelaskan bahwa kemajuan teknologi ini akan menyebabkan nilai dari banyak variabel itu akan meningkat secara bersama-sama pada kondisi mapan.
Inilah yang disebut dengan kondisi pertumbuhan berimbang atau balance growth. Pada kondisi mapan, output per pekerja atau Y per L dan persediaan modal per pekerja atau K per L, ini keduanya akan tumbuh pada tingkat G, yang mana G ini diasumsikan sebagai tingkat kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi ini akan meningkatkan secara bersama-sama baik itu output ataupun modal pada kondisi mapan. Terbukti dengan data di Amerika Serikat, yang mana kemajuan teknologi sebesar 2% itu secara konsisten meningkatkan output dan juga modal di Amerika Serikat. Kemajuan teknologi ini juga mempengaruhi harga-harga faktor produksi. Contohnya itu seperti pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi. Tetapi pada harga sewa modal real itu tetap konstan meskipun ada kemajuan teknologi. Sebagaimana contoh kasus tadi di Amerika Serikat, selama lebih kurang 50 tahun terakhir, upah real itu telah meningkat sebesar 2%, yang mana seiring dengan juga meningkatnya GDP real. Namun, harga sewa modal realnya itu tetap sama. Selanjutnya itu ada terkait akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Di sini ada yang dinamakan dengan konvergensi. Konvergensi ini adalah suatu sifat yang mengejar ketertinggalan. Maksudnya di sini adalah konsep dari konvergensi ini, negara yang awalnya miskin itu akan tetap miskin dengan persepsi dari model Solow yang memprediksikan kapan konvergensi ini akan terjadi. Menurut model Solow ini, kedua perekonomian itu akan bertemu bergantung pada seberapa besar tingkat tabungan suatu negara itu, seberapa besar tingkat pertumbuhan populasinya, dan seberapa besar akumulasi dari tenaga kerjanya. Pekerja di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan, dan sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan alat dan keterampilannya itu secara optimal. Itulah yang mendasari bahwa model Solow ini mengungkapkan bahwa negara miskin itu akan tetap miskin meskipun sudah diprediksi kapan momentum konvergensinya itu akan dilakukan, atau momentum mengejar ketertinggalannya itu. Adapun perbedaan dari akumulasi faktor dan efisiensi produksi ini sendiri, yaitu jika faktor-faktor produksi ini adalah seperti kuantitas modal fisiknya dan human capital, sedangkan efisiensi ini lebih ke tidak terlihat, yaitu dalam hal penggunaan faktor-faktor produksi seperti depresiasi. Dalam model Solow muncul pertanyaan, apakah kesenjangan besar antara kaya dan miskin ini disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau oleh perbedaan fungsi produksi? Maka pada kondisi mapan dijelaskan bahwa tingkat tabungan itu menentukan tingkat modal, dan tingkat tabungan tertentu itu akan menghasilkan kondisi mapan pada kaidah emas, yang mana itu akan memaksimumkan konsumsi para pekerja. Dalam konsep kondisi mapan kaidah emas itu ada suatu persamaan, yang mana produk marginal modal neto itu sama dengan tingkat pertumbuhan output total. Sehingga ketika
perekonomian beroperasi dengan modal yang lebih banyak daripada kondisi mapan ini, maka produk marginalnya ini akan lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan outputnya. Sebaliknya, ketika perekonomian beroperasi dengan modal yang lebih sedikit, maka tingkat pertumbuhan outputnya itu akan lebih besar daripada produk marginal modalnya. Produk marginal modal ini artinya itu pertambahan setiap modalnya itu, atau dapat dikatakan juga sebagai penggandanya. Misalnya itu pada perekonomian di Amerika Serikat, yang mana pertumbuhan output adalah jumlah populasi ditambah dengan kemajuan teknologi, dan produk marginal neto itu adalah hasil dari MPK, MPC dikurang dengan depresiasi, yang mana itu tumbuh sekitar 3% per tahun, sehingga dapat dikatakan pertumbuhan outputnya itu 0,03. Dan ada beberapa asumsi di sini. Dikatakan bahwa pertama, persediaan modal sekitar 2,5 kali GDP satu tahun, atau bisa dikatakan kapital sama dengan 2,5 dikali output, ataukah sama dengan 2,5 kali Y. Yang kedua yaitu dikatakan bahwa depresiasi modal itu sebesar 10% dari GDP, atau dapat dikatakan bahwa DK, depreciation of capital, itu 0,1 kali Y kali output. Yang ketiga yaitu pendapatan modal itu sekitar 30% dari GDP, atau NPK dikali K itu sama dengan 0,3 output, 0,3 Y. Sehingga ketika persamaan 1 dan persamaan 2 tadi diselesaikan, maka akan didapatkan depresiasi modal dibagi dengan modal itu sama dengan 0,04 atau 4%, depresiasi sebesar 4%. Dan ketika persamaan 3 dan 1 dioperasikan, didapatkan bahwa NPC-nya itu sebesar 0,12. Jadi dapat disimpulkan dari contoh soal ini adalah sekitar 4% persediaan modal itu terdepresiasi setiap tahun, dengan MPC-nya itu sebesar 12% per tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa MPC dikurang dengan D, atau produk marginal modalnya itu dikurang dengan depresiasi, sama dengan 8% per tahun. Maka produk marginal modal bersih itu modal netonya itu sebesar 8% per tahun. Selanjutnya itu terkait cara mengubah tingkat tabungan. Tabungan masyarakat ini adalah selisih antara apa yang diterima pemerintah dari pendapatan pajak dan dikurangi dengan pengeluaran pemerintah atau expenditure government. Singkatnya, akan terjadi defisit anggaran ketika pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan, dan sebaliknya surplus anggaran akan terjadi ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Negara mungkin memiliki berbagai tingkat produktivitas karena mereka memiliki berbagai institusi yang dapat mengatur alokasi sumber daya mereka. Contohnya yaitu adanya institusi. Contohnya dengan negara itu memiliki institusi. Kualitas pemerintahan sendiri,
kualitas pemerintahan negara itu sendiri dan bagaimana tingkat korupsi di dalam infrastruktur politik yang ada. Dua hal itu yang menentukan seberapa besar tingkat produktivitas dalam suatu negara dalam mengatur alokasi sumber dayanya. Dalam model Solow mengungkapkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan itu pendapatan per pekerja ini itu harus berasal dari kemajuan teknologi. Namun teori lain, yaitu teori pertumbuhan endogen, mengatakan bahwa kemajuan teknologi itu bukanlah sebagai variabel yang dari dalam, tetapi variabel pendukung yang dari luar. Sehingga muncul yang namanya model dasar, yang dimulai dari model dasar fungsi produksi sederhana, yaitu Y sama dengan A dikali K. Y di sini artinya output, K atau persediaan modal, dan A ini adalah konstanta yang mengukur seberapa banyak jumlah output yang dihasilkan setiap unit modal. Setiap unit modal tambahan ini nantinya akan menghasilkan A output dan akan menjadi tambahan berapapun modal yang ada. Ketiadaan pengambilan modal merupakan perbedaan antara model pertumbuhan endogen dengan model Solow. Kita gambarkan bahwa akumulasi modal itu mirip dengan persamaan yang telah kita gunakan, yaitu DK, depresiasi modal, itu sama dengan SY dikurang DK, yang mana artinya depresiasi modal itu adalah investasi dikurangi dengan depresiasi. Sehingga ketika kita gabungkan antara persamaan fungsi produksi dasar tadi dengan persamaan akumulasi modal, itu akan didapatkan bahwa akumulasi output per output sama dengan akumulasi depresiasi output per output sama dengan depresiasi modal per modal, itu sama dengan konstanta dikalikan dengan saving dikalikan dengan tabungan dikurangkan dengan depresiasinya. Persamaan ini menunjukkan seberapa besar tingkat pertumbuhan output, yang mana dilambangkan dengan DY di per Y. Namun pada model Solow mengatakan bahwa tabungan itu mendorong pertumbuhan sementara, tetapi pengembalian modal itu akan kian menurun, sehingga akhirnya akan mendorong perekonomian ini mendekati kondisi mapan, di mana perekonomian akan tumbuh hanya bergantung pada kemajuan teknologi yang bersifat eksogen. Namun pada teori pertumbuhan eksogen mengatakan bahwa tabungan dan investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Baiklah, demikian pematerian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.